kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Musibah apapun bentuknya merupakan ujian keimanan bagi orang yang beriman. Hingga Rasulullah SAW memuji sikap seorang mukmin sejati, sebagaimana dalam sabdanya, sungguh mengagumkan perkara seorang mukmin. Sungguh seluruh perkaranya adalah kebaikan. Yang demikian itu tidak dimiliki oleh seorang pun kecuali seorang mukmin. Jika ia mendapatkan kelapangan, ia bersyukur, maka yang demikian itu baik baginya. Dan jika ia ditimpa kesusahan, ia bersabar, maka yang demikian itu baik baginya. Hadits riwayat Muslim. Sakit yang dirasakan oleh seorang mukmin, entah karena penyakit medis atau karena gangguan jin dan sihir, merupakan penggugur dari dosa-dosanya. Tak ada cara lain untuk mengobatinya kecuali dengan ruqyah. Ruqyah adalah doa sekaligus terapi yang diajarkan oleh Rasulullah. Karena itu, ruqyah bukanlah pengobatan alternatif. Rasulullah pernah bersabda, tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan penyakit kecuali Dia turunkan untuk penyakit itu obatnya. Hadis riwayat Bukhari. Dalam berbagai sabdanya, Rasulullah juga mengajak umatnya untuk mengkonsumsi berbagai obat herbal yang merupakan anugerah dari Allah Ta'ala, seperti madu dan habatus sauda. Tapi ada sebuah daun yang tidak bersumber dari hadis Nabi, tapi banyak dipraktekkan oleh para ulama untuk mengusir gangguan jin dan sihir. Inilah daun yang disebut sidr, atau dikenal di negeri ini dengan nama daun bidara. Kenapa bangsa jin yang zalim begitu takut dengan daun ini? Dan apa saja khasiatnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir untuk saling berwasiat dalam kebajikan. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga kita dari berbagai godaan setan yang terkutuk. Inilah salah satu khasiat daun bidara. Daun yang telah dikemas dalam bentuk teh celup ini rupanya mengusik makhluk gaib yang berada dalam tubuh manusia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perjalanan Ustaz Adam Amrullah kali ini menemui seorang peruqyah di Mojokerto, Jawa Timur untuk berbagi ilmu dan pengalamannya dalam pembuatan teh ruqyah. Mana? Tak jauh dari kediamannya, Ustaz Subur mengajak Ustaz Adam untuk melihat pohon bidara yang tumbuh liar. Nah, ini batangnya lumayan gede. Dirapihin, ya dikuliti, dijemur. Kemudian buat terapi ruqyah, baca Quran sambil ditekan titik-titik refleksinya. Sebagian metode ini banyak dipakai oleh ustadz-ustadz senior. Dalam terapi ruqyah, daun bidara biasa digunakan untuk menghilangkan sihir dan gangguan jin, seperti yang banyak dipraktekkan oleh para ulama. Karena daun ini diyakini mengingatkan bangsa jin yang zolim tentang surga Al-Ma'wa, yang antara lain ditumbuhi pohon-pohon bidara. Dalam Al-Quran, pohon sidr disebutkan dalam surat As-Saba ayat ke-16. Kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon asal dan sedikit dari pohon sidr. Dalam surat lain, Allah Ta'ala menyinggung keberadaan pohon ini. Berada di antara pohon bidara yang tidak berduri. Al-Quran, surah Al-Waqi'ah ayat 28. Daun bidara tidak hanya berfungsi untuk mengusir sihir, juga berkhasiat sebagai disinfektan untuk membunuh bakteri, sekaligus sebagai deodoran yang dapat menghilangkan bau tak sedap. Tak heran, daun bidara sering digunakan untuk memandikan jenazah. Berdasarkan hasil riset, daun bidara mengandung zat antiinflamasi, peradangan, dan analgesik.
Daun ini juga bisa digunakan untuk masker kecantikan, mengatasi gangguan perut, serta untuk menetralisir kadar gula darah pada penderita diabetes. Ya, Ustaz. Jadi setelah dari kita udah dapat daun, ya, alhamdulillah. Terus apa yang dilakukan? Proses pertama adalah pembuatan air ruqyah. Pembuatan air ruqyah. Ini air apa, Ustaz? Air hujan dan air zam-zam dijadikan satu. Air hujan dan air zam-zam. Ada komposisinya berapa banding berapa? 50-50. 20-50 ya. Nah, setelah itu prosesnya setiap hari diruqyah sendiri. Dan ini kebetulan ada anak yatim. Kita ikutkan anak yatim ini agar supaya doa anak yatim ini agar Allah bisa menyembuhkan lewat anak-anak ini. Dari Mendoakan ya mereka, mendoakan orang-orang yang minum herbal. Masya Allah. Siapa saja. Ya. Jadi kita bacakan ini. Bacakan ini dari. Ya, mungkin dipimpin silahkan. Ya. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah air zam-zam dan air hujan ini yang sudah dicampur di ruqyah, langkah selanjutnya apa, Ustaz? Langkah selanjutnya pencampuran antara air ruqyah ini ke bahan-bahan yang akan dibuat herbal. Oh, bahan-bahan. Iya, dicampurkan ke bahan yang sudah digiling. Oke, kita lihat bahannya nih. Iya, Ya. boleh. Ya. Silahkan tunjukin, Ustaz, cara meraciknya. Setelah air ini tadi diruqyah. Setelah diruqyah, Nah, ini kita jadikan satu. Air zam-zam, air hujan, zaitun, buah tin, dan madu. Ini jadikan satu di blender. Campur semua Sampai halus di blender. Setelah itu jadinya seperti ini. Air ruqyah yang berasal dari air zam-zam dan air hujan ini merupakan bahan untuk pembuatan teh bidara. Untuk menambah khasiatnya, daun bidara yang ditumbuk kering ini dicampur dengan madu, habatus sauda, dan minyak zaitun. Kemasan teh celup pun kini sudah siap disajikan untuk menjemput kesembuhan dalam terapi ruqyah. Daun bidara yang sudah dikemas dalam bentuk teh ini digunakan sebagai deteksi awal. Biasanya orang yang mengalami gangguan jin atau sihir akan bereaksi. Kasih bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillah. lawan terus, Bu. Yang mau meludah bahkan. Gak apa-apa, mudah saja. Muntahkan saja, muntahkan. Terus, ukhruj. Ya, terus, gak apa-apa. Ukhruj ya ada Allah. Ukhruj ya ada Allah. Yang di perut, keluar semua. Yang di perut, keluar. Yang di perut, keluar. Ada langsung di masuk. Ya. Mudah-mudahan Allah akan memberi kesembuhan oleh ya. A'udzu billahi samiil alim minas syaitonir rajim. Bangsa jin yang mulai terusik dengan ramuan bidara ini makin kesakitan dengan dibacakan ayat-ayat ruqyah. Ila tariqa yatruku bi khairi ya Rahman. Ini semuanya. Nggak boleh. Nih, kamu punya pedang sekarang. Kamu punya pedang. Kamu buka. Kamu buka. Ikatannya kamu buka. Ayo. Sudah bertahun-tahun, ibu ini menderita sakit di perut dan diduga karena santet. Bahkan ia pernah lumpuh karena serangan sihir ini. Mana tangannya tadi? Tangannya mana? Coba ini. Ya. Ya Allah, cabutlah ikatannya. Putuskan ikatannya. Tolong, saya pengen keluar. Iya, ini dibantu. Ini lagi dibantu. Aku capek. Saya tidak bersalah, nah itu tidak bersalah. Iya, tobat pada Allah ya. Dibantu mau Ustaz seluruhnya. Ketika di ruqyah, bangsa jin yang telah merasuki ibu ini menunjukkan jati dirinya. Pedang yang ada di tangan. Meskipun demikian, tak berarti semua omongan bangsa jin dipercaya.
Ruqyah dengan membaca doa dan ayat Al-Quran hanya berikhtiar untuk mengusir setan yang telah menyakiti manusia secara fisik maupun psikis. Disobek pakai pedangnya, sobek pakai pedangnya, sobek. Talinya disobek. Talinya disobek. Bismillah, jangan nangis. Dibantu dengan doa, Jangan. Lihat aku. Yes, gak apa-apa. Ya Allah, ikatlah gurunya ya Allah, ikat gurunya ya Allah, ikat gurunya ya Allah, ikat gurunya. Allah, bantu aku Allah. Ya Allah, ikat gurunya ya Allah, ikat gurunya. Bantu aku Allah, karena ini semua Allah. Aku capek, anak keluarganya hancur karena aku Allah. Allah tidak bisa, dia mengerahkan macan. Dia mengerahkan macan putih. Ya, semua saya. Dalam ruqyah, seorang peruqyah mendakwahi bangsa jin untuk bertobat, sekaligus menasehati pasien untuk memperbaiki akidah dan ibadahnya. Kalau ada jin-jin zolim yang dikerahkan untuk mengganggu kami ya Allah, Amin, ya ikat Allah. semuanya ya Allah dan bawa ke seluruh penjuru alam ya Allah. Bawa ke seluruh penjuru alam ya Allah, ya Rabbal Allah, Alamin. bantu aku, Innaka ya ala kulli syai'in qadir ya Allah. Seret, tarik semua jin-jin zolim yang dikerahkan di sini ya Allah. Tarik sejauh-jauhnya ya Allah. Termasuk guru-gurunya, termasuk pasukan-pasukan tersembunyi ya Allah. Tarik semua ya Allah. Udah lepas bara'atu minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Seluruh ikatan kamu sama guru kamu putus. Bismillah, Allah putus. Seluruh ikatan kamu dan gurunya putus. Seluruh ikatan kamu dan guru kamu putus. Bara'atu minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Kamu saya dakwahi masuk Islam, baca syahadat. Ya, ikuti saya. Syahadat merupakan salah satu pintu pertobatan untuk kembali memperbaiki ikrar kita dalam Yang keras dari berislam. hatinya. Asyhadu. Yuk, yang keras dari hatinya. Asyhadu Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar wa anna Muhammadur Rasulullah. Sementara ibu yang bernama Sri ini menderita gangguan jin setelah mendapat bekal jimat dari seorang dukun. Ia merasakan seolah-olah ada makhluk asing yang menggerayangi tubuhnya dan berjalan di aliran darahnya. Memiliki jimat adalah perbuatan syirik karena telah menodai tauhid. Dari paranormal, bahkan Rasulullah melarang. Innar ruqa wa tamaim wa tiwalah syirkun. Sesungguhnya mantra-mantra, jampi-jampi, jimat-jimat, dan ilmu pelet itu syirik. Inna syirik la zulmun azim. Kesyirikan, salah satunya adalah pakai jimat, adalah kedurhakaan, pembangkangan kepada Allah yang sangat besar dosanya. Jadi, ini harus tobat dulu, Ustaz. Hanya Allah yang dijadikan tempat kita berlindung dan memohon pertolongannya. Allah Ta'ala telah mengingatkan dalam firman-Nya. Barang siapa menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata. Setan memberikan janji-janji dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Dan tidaklah setan memberikan janji-janji selain tipuan belaka. Al-Quran, Surah An-Nisa, ayat 119 hingga 120. Karena itu tak ada cara lain untuk memutuskan ikatan dengan jimat kecuali menghinakannya. Batu akik ini tak memberi manfaat apapun, apalagi melindunginya dari mara bahaya. Inilah salah satu tipu daya setan untuk menyesatkan manusia dari jalan yang lurus. Setan telah membuat ibu ini was-was, seolah-olah jika ia tak memiliki jimat, hidupnya berada dalam bahaya. Sebaliknya, dengan memiliki jimat, pesona dirinya akan memancar dan memikat siapa saja. Na'udzubillah. Tidak bisa.
Rupanya, bangsa jin yang merasuki ibu ini ikut bereaksi setelah jimat ini dinistakan. Sampai nangis. Kesembuhan berasal dari Allah Azza wa Jalla. Peruqyah hanya membantu mendoakan dan mendakwahi bangsa jin yang zalim. Ikhtiar harus tetap dilakukan oleh pasien. Antara lain yang pertama dan yang utama adalah bertobat dari seluruh perbuatan syirik, perbaiki tauhid dan ibadah dengan selalu menjaga dan menghidupkan sunnah Nabi. Lalu mohonlah perlindungan Allah dari semua kejahatan makhluknya. Alhamdulillah, pengobatan Nabi dengan ruqyah sudah mulai banyak dikenal. Karena itu berbagai cara pelatihan ruqyah tak pernah sepi jamaah. Namun, sebagian besar masih menganggap pengobatan dengan ayat-ayat Al-Quran ini khusus bagi yang mengalami gangguan jin atau sihir. Padahal Allah Ta'ala berfirman, dan kami turunkan dari Al-Quran apa yang merupakan syifa dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 82. Ayat ini bermakna umum. Semua penyakit dengan izin Allah bisa disembuhkan dengan Al-Quran. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menjelaskan bahwa pengobatan seluruh penyakit dengan doa dan bersandar kepada Allah lebih manjur dan lebih manfaat dari obat-obat apapun. Namun, kemanjuran Al-Quran hanya bisa didapatkan dengan memenuhi dua perkara. Pertama, dari sisi orang sakit, ia harus lurus niatnya. Dan kedua, dari sisi orang yang mengobati, ia harus memiliki keyakinan dengan bertakwa dan bertawakal kepada Allah Ta'ala. Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Zadul Ma'ad mengatakan, Al-Quran sebagai penawar bagi semua penyakit, baik penyakit hati dan penyakit badan. Namun, tidak semua orang diberikan kesiapan dan kemudahan untuk sembuh dengan Al-Quran. Jika orang sakit berobat dengan cara baik dan mengobati penyakitnya dengan keyakinan yang mantap, iman yang kuat, penerimaan yang sempurna, keyakinan yang teguh, dan memenuhi semua syaratnya, niscaya penyakit tidak akan mampu menghadapinya. Bagaimana mungkin suatu penyakit mampu menghadapi firman Allah? Karena itu, selain mencari ikhtiar dengan berobat ke dokter atau mengkonsumsi obat-obat herbal sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah, maka yang utama, berobatlah dengan Al-Quran. Dalam terapi ruqyah, berbagai obat herbal yang dianjurkan oleh Rasulullah juga bisa digunakan untuk menjemput kesembuhan dari Allah. Misalnya dengan minyak zaitun. Ustaz, ini apa Ustaz? Itu minyak zaitun. Minyak zaitun, kemudian Di ruqyah. minyak zaitun yang sudah diruqyah. Jadi syaitan takut dengan barang apapun yang disebutkan di dalam Al-Quran, seperti minyak zaitun. Minyak zaitun, bidara juga. Bidara, consider itu, kemudian madu. Kemudian ini caranya gimana Ustaz? Coba demonstrasikan Ustaz. Kita semprotkan, biasanya saya gunakan minyak zaitun ini untuk pasien-pasien yang sedikit berteriak-teriak. Untuk pasien yang teriak-teriak. Ya. Jadi biasanya mereka akan kesakitan kalau dimasukkan. Mereka akan kesakitan. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Selain itu, boleh juga menggunakan daun bidara yang begitu dibenci oleh setan. Coba ya, Mbak. Coba Mbak minum, Mbak. Bismillah. Hakikatnya, semua obat-obat herbal yang dianjurkan oleh Rasulullah pasti tidak disukai oleh setan. Karena itu, berobatlah dengan menghidupkan sunnah Nabi. Likulli da'in dawa. Untuk setiap penyakit, Allah menurunkan obatnya. Kita perlu mengoptimalkan kesembuhan kita dengan ruqyah yang disinergikan dengan tanaman-tanaman yang disebut dalam Al-Quran dan Sunnah. Di antaranya madu,
Ya, herbal-herbal seperti bidara, zaitun, tin, dan lain sebagainya. Ini bukti bahwa Allah sayang sama kita. Bahkan bukan hanya untuk kesembuhan. Mengkonsumsi herbal-herbal yang disebutkan dalam Tibun Nabawi adalah sunnah. Mari kita hidupkan sunnah. Pemirsa Khazanah, semua penyakit ada obatnya. Yakinlah dengan pengobatan Al-Quran. Karena Al-Quran tidak hanya petunjuk, juga obat penawar bagi orang-orang beriman. Terima kasih atas perhatian Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.